Sobat Kelana, kembali lagi bersama kami di channel Yayasan Pustaka Kelana. Salam kenal untuk yang baru saja nonton video kami. Buat ayah bunda yang mungkin baru mampir ke channel Yayasan Pustaka Kelana, bisa langsung subscribe ya. Siapa tahu channel kita bisa menjadi referensi ayah dan bunda dalam mendidik anak. Mempengaruhi anak dengan mudah melalui pikiran bawah sadarnya. Dalam pengasuhan anak ada berbagai teknik parenting yang dapat diterapkan oleh orang tua. Salah satu teknik parenting yang tergolong positif adalah hypnoparenting. Nah, menurut informasi yang beredar, hypnoparenting menawarkan solusi bagi orang tua dalam membentuk kepribadian yang baik pada anak. Benarkah demikian? Berikut penjelasan seputar hypnoparenting yang perlu ayah bunda ketahui. Nah, hypnoparenting ini berasal dari dua kata, yaitu hipnosis dan parenting. Mengutip laman psikologi Metamorfosa, hypnoparenting adalah cara untuk mendidik anak dengan metode hipnosis yang memanfaatkan penurunan frekuensi gelombang otak anak untuk diberikan sugesti atau kata-kata yang bernilai positif. Dengan demikian, anak akan menyimpan sugesti tersebut dalam pikiran bawah sadarnya. Bila orang tua secara terus-menerus memberikan sugesti positif pada anak, itu akan membentuk karakter anak sesuai dengan sugesti positif yang telah diberikan kepadanya. Misal, jika orang tua sering mengucapkan, "Kamu adalah anak yang baik" kepada anak, ucapan tersebut dapat secara tidak sadar tertanam dalam diri anak dan membentuk karakter mereka. Dilansir dari situs resmi bidang Diklat BKD Kabupaten Sidoarjo, keberhasilan hypnoparenting tergantung pada penerapan berkelanjutan yang dilakukan oleh orang tuanya di rumah. Adapun sebelum melakukan hypnoparenting dengan sungguh-sungguh, orang tua harus mengerti dirinya sendiri dan berubah menjadi lebih baik jika memang diperlukan. Intinya ya, hypnoparenting sama dengan konsep parenting manapun yang mengharuskan orang tua untuk memberdayakan dirinya sendiri sebelum mengubah perilaku anak. Cara memperhatikan hypnoparenting. Nah, ada seorang psikolog bernama Ajeng Lasmini B. Cahyono mengungkapkan bahwa hypnoparenting bukanlah teknik mendidik anak yang benar-benar baru karena pada dasarnya orang tua telah menerapkan hypnoparenting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang mungkin nggak disadari, contohnya saat memberikan nasihat singkat sebelum anak berangkat sekolah sembari mengelus kepala mereka. Melansir website Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Yogyakarta, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan hypnoparenting pada anak. Berikut beberapa hal tersebut. Yang pertama, kondisikan anak dalam suasana hati yang positif sehingga mereka siap dan optimal saat dilakukan hypnoparenting. Yang kedua, ciptakan suasana yang akrab dengan anak sebelum memulai hipnosis guna mempermudah proses hypnoparenting. Yang ketiga, carilah waktu yang tepat untuk melakukan induksi atau afirmasi. Pastikan anak sudah dalam keadaan tenang, terbuka, dan akrab. Yang keempat, gunakan media sebagai alat bantu untuk menginduksi atau memberikan afirmasi. Media yang dimaksud bisa berupa benda-benda di sekitar ayah dan bunda atau mainan yang disukai oleh anak. Yang kelima, lakukan kontak fisik secara berkelanjutan sehingga anak mulai terbuka dan semakin dekat dengan orang tua. Kontak fisik ini bisa dilakukan misalnya dengan mencium atau memeluk anak. Yang keenam, berikan sugesti positif atau afirmasi kepada anak sebagai puncak dari proses hypnoparenting. Diharapkan sugesti positif atau afirmasi yang diberikan oleh orang tua dapat tertanam di alam bawah sadar anak. Nah, yang ketujuh, lakukan pengulangan hypnoparenting secara konsisten untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Waktu yang efektif untuk melakukan hypnoparenting selain menerapkan teknik yang tepat, hypnoparenting juga perlu dilakukan di waktu yang pas agar hasilnya juga maksimal. Nah, bisa dicatat inilah beberapa waktu yang efektif untuk melakukan hypnoparenting. Nah, ayah bunda bisa mencatat beberapa waktu yang efektif untuk melakukan hypnoparenting. Yang pertama, saat berdoa bersama anak. Yang kedua, saat anak bermain. Yang ketiga, saat anak menggambar. Yang keempat, sebelum anak tidur. Yang kelima, sebelum anak bangun tidur. Yang keenam, saat anak makan. Yang ketujuh, saat anak mulai diam usai menangis. Yang kedelapan, saat menggendong anak. Yang kesembilan, saat membacakan dongeng untuk anak. Yang ke-10, saat anak belajar. Demikian informasi tentang hypnoparenting yang bisa ayah dan bunda coba terapkan kepada anak. Nah, untuk ayah bunda, jika ada hal yang masih ingin kita bahas bersama, bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih.